Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmadani, biasa dipanggil Diva, dengan nomor NIM terakhir 307. Di sini saya ingin menjelaskan terkait 4 tema, yaitu pada mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk tema yang pertama yaitu pengertian dari hadis dan ashar. Untuk tema yang kedua ada fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Untuk tema yang ketiga, sejarah pengumpulan atau kodifikasi hadis. Untuk tema yang keempat ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk yang tema pertama, pengertian hadis dan ashar. Untuk yang pertama, pengertian hadis secara bahasa berarti baru, dekat, atau berita. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Baik berupa yang pertama ada ucapan, yaitu perkataan atau sabda Nabi. Untuk yang kedua, perbuatan atau perbuatan, yaitu tindakan atau perilaku Nabi. Untuk yang ketiga, persetujuan atau penetapan, yaitu sikap Nabi yang mendiamkan atau menyetujui atau tidak mengingkari suatu perbuatan atau ucapan sahabat. Untuk yang selanjutnya ada sifat, itu gambaran fisik atau akhlak Nabi. Untuk yang kedua, pengertian ashar, yaitu secara bahasa berarti bekas atau sisa. Secara istilah terdapat dua pandangan. Pendapat mayoritas ulama hadis yaitu sama dengan hadis, yaitu mencakup segala yang berasal dari Nabi tersebut. Pendapat ulama fikih atau khurasan khusus merujuk pada perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari sahabat. Orang yang bertemu Nabi dan beriman kepadanya atau tabi'in, itu tuh orang yang bertemu sahabat. Dalam konteks ulumul hadis, pengertian kedua ini tuh lebih sering digunakan untuk membedakannya dari hadis Nabi. Seperti itu. Untuk yang kedua, tema yang kedua yaitu tuh 3, itu tuh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis tuh memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Untuk 3 fungsinya, yaitu yang pertama ada bayan at-takrir, yaitu tuh yang arti memperkuat atau mempertegas. Fungsi hadis ini untuk memperkuat dan mengukuhkan apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu contohnya hadis tentang kewajiban salat, puasa, dan zakat yang sudah jelas diperintahkan dalam Al-Quran. Hadis datang untuk menguatkan perintah-perintah tersebut. Nah, untuk yang kedua, fungsi yang kedua itu tuh ada bayan at-tafsir, yaitu yang berarti memerinci atau menjelaskan. Fungsi hadis ini itu untuk memerinci, menjelaskan, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat masih global atau mujmal, umum atau a'am, atau mutlak. Contoh fungsi yang kedua ini ada Al-Quran memerintahkan salat, namun hadis menjelaskan bagaimana tata cara seperti rukun, syarat, gerakan, pelaksanaan salat. Al-Quran mewajibkan zakat, terus ada hadis menjelaskan jenis harta, nisab, dan kadar yang wajib dikeluarkan tersebut. Untuk yang fungsi yang ketiga ada bayan at-tasyir. Bayan at-tasyir ini berfungsi untuk menetapkan hukum atau ajaran baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya ada hukum pengharaman memakan daging, kedelai, zina. Terus ada atau hukum tentang hak waris bagi seorang nenek. Hukum-hukum ini bersumber langsung dari sabda Nabi dan tidak ada ketentuan rinci atau isyarat dalam Al-Quran. Untuk tema yang ketiga yaitu ada sejarah pengumpulan atau kodifikasi hadis secara kodifikasi yang tertera.
yaitu pembukaan hadis secara resmi itu melalui 3 periode utama. Periode pertama itu masa Nabi dan sahabat, abad ke-1 Hijriah awal. Tahap larangan dan penghafalan itu fokus penghafalan dan penyebaran secara lisan. Situasinya pada awalnya Nabi melarang penulisan hadis untuk menghadiri tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Hadis hanya diriwayatkan dan dihafal oleh para nabi, oleh para sahabat Nabi. Terus pengecualian, sebagai sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As diizinkan menulis untuk diri sendiri, as-sahaifah as-sadiqah. Terus selanjutnya periode kedua itu masa awal kodifikasi resmi, yaitu abad kedua Hijriah atau masa tabi'in. Tahap inisiatif negara itu tuh yang pertama fokusnya itu pengumpulan resmi hadis. Penyebabnya banyaknya sahabat yang wafat dan kekhawatiran hadis akan hilang atau tercampur dengan cerita lain. Terus aksinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau dinasti Umayyah itu memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Hafs dan ulama lainnya, termasuk hadis mengumpulkan semua hadis itu yang ada dari para penghafal dan menuliskannya, itu termasuk juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu juga termasuk. Terus ini semua adalah kodifikasi resmi pertama yang diperintahkan oleh negara. Terus itu periode kedua. Untuk periode ketiga ada masa penyusunan kitab standar, itu pada abad ketiga Hijriah. Tahap penyaringan dan penyempurnaan, fokus penyaringan dan penyusunan hadis berdasarkan kriteria sahih. Terus aksinya itu beraksi dari ulama mulai menyeleksi riwayat dan menyusun kitab-kitab hadis yang sistematis dan berdasarkan sanad yang ketat, yang kemudian dikenal sebagai kitab-kitab induk atau kutub as-sittah atau 6 kitab standar. Tokoh sentralnya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu yang menyusun kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap itu paling otentik. Terus selanjutnya ada pengertian tema yang keempat, yang pengertian hadis. Pengertian itu dari hadis mutawatir. Pengertian tersebut bisa secara jelas itu didasarkan pada jumlah perawi, orang yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkat sanadnya. Nah, untuk hadis mutawatir sendiri itu pengertiannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar perawi yang mustahil atau tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau berbohong, itu pada setiap tingkatan sanad itu dari awal hingga akhir. Terus jumlah perawi yang banyak itu tidak ada batas pastinya, tapi harus mencapai jumlah yang menghasilkan kemustahilan dusta dan konsisten pada setiap tingkatan sanad. Itu kedudukan hadis mutawatir ini menghasilkan ilmu daruri atau pengetahuan yang pasti. Hukumnya wajib diamalkan tanpa perlu meneliti keadilan dan kecacatan perawinya secara mendalam. Untuk pengertian yang kedua yaitu hadis ahad, itu kabar al-wahid. Pengertiannya yaitu hadis yang tidak mencapai jumlah perawi mutawatir pada salah satu atau seluruh tingkatan sanadnya. Jumlah perawinya sedikit, terkadang hanya 1, 2, dan 3 orang yang tingkatan tertentu. Terus kedudukan ini hadis ahad yang hanya menghasilkan ilmu zani atau pengetahuan yang dugaan kuat, bukan kepastian mutlak. Oleh karena itu
hukumnya itu wajib diamalkan jika hadis ini tersebut tidak telah melalui penelitian sanad dan matan yang ketat dan dinyatakan sebagai hadis sahih atau hasan. Hadis ahad ini dibagi lagi menjadi masyhur, aziz, gharib berdasarkan jumlah perawinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.